ada seorang pun di sorga atau di bumi. Atau yang di bawah bumi. Wow, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Katakan, tidak ada yang di bawah bumi. Jangan ke orang pintar, sebab orang pintar tidak akan ke orang pintar. Kalau kita pintar, gak akan ke orang pintar. Karena orang pintar disebut pintar karena bisa bodohi orang yang kurang pintar. Karena tidak ada satupun yang di bawah bumi yang tahu sesuatu. Setan gak tahu. Roh jahat, roh halus, jin-jin atau apa, tidak tahu masa depanmu. Tapi yang dikatakan kemarin oleh peramal itu tepat loh. Iya, karena dia kutuki hidupmu. Mereka bisa bernubuat, mereka tidak tahu, mereka bisa beritahu sesuatu, you percaya, di situ trading terjadi. Anda beri iman, dia punya pintu terbuka, dia bunuh, curi, binasakan. Ya. Atau dia bisa memberi berkat, sifatnya materi atau sukses duniawi, tapi pasti ada embel-embel belakangnya. Kalau Tuhan itu membuat kaya, susah payah tidak mengikutinya. Kalau mereka membuat kaya dengan pertukaran jiwa Anda milik mereka, pasti ada sesuatu di ujungnya. Tapi kok tahu ya? Loh, setan tahu masa lalumu. Bisa. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kamu pernah keguguran tahun segini. Kaget Anda. Loh, setan itu punya database. Dia hidup lebih lama dari kita. Dia tahu, apalagi kalau itu berhubungan dengan pekerjaannya. Katanya wabah di dunia ini sekarang, ada medium-medium tertentu yang pernah memprediksikan ini akan terjadi. Ya gampang lah ya. Saya bisa prediksikan nanti tahun depan di situ akan terjadi kerusuhan kalau saya lah dalangnya. Setan tidak tahu masa depanmu, dia hanya bisa tahu masa lalumu. Dan dia suka mengingatkannya, by the way. Dan dia bisa mengambil perhatianmu dengan tahu sesuatu, Anda kaget, kok orang ini sakti. Kalau dia bicara tentang masa depan, dia hanya bisa mengutukimu. Jadi jangan sampai terbuka untuk peramal. Karena percuma, kalau Anda buka, itu seperti buka rumah di tengah-tengah malam. Anda tidak tahu apa yang akan dirampok dalam kehidupanmu. Saya hanya buka sama firman. Saya tidak pernah akan mau suruh hilangkan kesadaran, kasihkan ke orang lain. Sebab saya tidak tahu saya dimasukin apa. Saya tidak mau disuruh bertapa, merenung atau semedi sampai satu titik di mana saya melayang dan sehingga kesadaran saya diambil. Saya tidak mau. Saya hanya mau satu meditasi, meditating upon the word of God. Sebab firman Tuhan tidak pernah menyurupi, Roh Kudus tidak bisa pernah membuat kita kesurupan. Roh Kudus itu selalu memenuhi, bukan menyurupi. Dia selalu bekerja sama, bukan mengambil alih. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau tahu masa depan, salah alamat kalau Anda ke arwah. Kalau ke roh jahat, ke kuburan, ke tempat keramat, salah. So, setan tahu masa depannya, kecuali Anda dan saya mau berbagi masa depan dengan dia di api neraka, ya silahkan. Kalau enggak, saya cuma punya satu sumber. Ayat 4 kan berkata, si Yohanes berkata, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Very sad sih, sangat sedih kalau kita enggak bisa tahu masa depan. Tuhan itu sekalipun enggak memberitahu kepada kita segala sesuatu di masa depan kita, Tuhan pasti beritahu sesuatu, karena Tuhan itu enggak pernah tanpa tujuan. Manusia aja loh nggak tahu masa depan, tetap beritahu masa depan ke anak-anaknya. Saya ceritain sama anak-anak saya, nanti kamu ke depan ya, begini. Bukan dalam roh nubuatan, saya arahkan. Orang tua, manusia jahat seperti kami aja, care, cukup peduli untuk beritahu, kasih tips, kasih pointer-pointer, arahan masa depan anak itu seperti apa. Apalagi Tuhan. Meskipun Tuhan maha tahu, dia tidak akan beritahu segala sesuatu. Kalau Tuhan beritahu semua yang ada di depan kita, mungkin kita hari ini bisa stroke ringan. Atau bisa mati berdiri. Tidak semuanya kita ready. Saya kadang-kadang mikir loh ya, apa yang terjadi dengan saya hari ini, tahun lalu. Kalau saya diberitahu 10 tahun sebelumnya, saya pasti either antara saya nggak ngerti, atau saya akan shock sekali. Atau saya nggak akan siap. Aduh Tuhan jangan, Tuhan masa aku dipakai dengan cara begitu. Tapi Tuhan pasti akan kasih kita pointer. Tuhan akan mengizinkan hamba-hambanya seperti Yohanes menangis merana. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, ayat 4. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tapi kalau saya bayangkan ya, manusia yang tanpa Tuhan itu hidupnya sengsara loh. Mereka hidup tanpa pegangan hari esok loh.
pegangan mereka cuma apa yang mereka punya sekarang. Uang contohnya, rasa aman. Itu pun tidak garansi. Jadi mereka itu tidak punya pegangan. Sebenarnya orang tanpa Tuhan itu kasihan. Sekalipun beragama. Mereka tidak punya pegangan. Yohanes sempat merasakan. Ketika sang malaikat yang begitu gagah perkasa saja nggak bisa buka materai itu. Tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia. Tidak tahu apa terjadi dengan hidup manusia. Dia merasa sedih, dia depresi. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Kata amat sedih itu bukan cuma sad. Depressed, distressed, sangat-sangat sad. Saya tidak mau hidup kayak gitu. Saya bersyukur, saya punya Yesus. Karena Yesus yang pegang hari esokku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tahu lagu itu kan? Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya memang tidak tahu segala sesuatu, I wish I knew. Termasuk waktu saya bicara soal perjodohan itu, sekalipun di hati saya tahu dia. Tapi ketika jalani, saya juga sempat ragu. Apa iya, betul nggak saya dengar itu? Manusia itu hidup hanya lihat samar-samar di cermin yang buram. Kadang-kadang kita itu berharap kita tahu ya, dolar naik atau turun ya besok. Kadang-kadang kita mau tahu sih, karirku tuh gimana bulan depan. Kadang-kadang kita mau tahu sih nanti matinya kita itu gimana ya. Kita itu hidup sampai usia berapa. Tapi orang Kristen itu demanding lebih. Kadang-kadang kita menuntut lebih. Padahal kalau kita dibanding dengan orang dunia yang tidak punya Tuhan, kita ini sudah jauh lebih berbahagia. Kita tuh punya Alkitab, kita buka Alkitab, kitab Yesaya kayak, mau kitab Kejadian, mau kitab Wahyu, kita waktu buka. Tuhan tuh bicara sama kita tentang masa depan kita. Paling tidak yang lebih gamblang seperti di Yeremia 29. Aku tahu rancangan apa ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, langsung ayem tentrem hati kita. Rancangan yang memberimu damai sejahtera. Oh, enak. Rancangan damai sejahtera maksudnya. Memberimu masa depan penuh pengharapan. Orang dunia tidak pernah dapat treatment kayak gitu. Karena mereka tidak buka Alkitab dan mereka tidak percaya. They don't believe. Waktu kita buka firman itu, Tuhan bicara ke masa depan. Sekalipun persisnya seperti apa, kayak kita nawar barang itu, cik, pasnya berapa, itu kita nggak dapat. Nggak semua orang itu dengar suara audible, saya juga enggak. Dalam hidup saya cuma bisa dihitung dengan tangan, dengan kepalan tangan saya satu ini. Saya nggak selalu dapat vision pun orang bisa ragu, iya enggak. We can never know for sure. Makanya orang benar harus hidup dari iman. Tapi kalau dia mundur dari iman, Tuhan tidak berkenan. Kita tidak boleh lepaskan iman. Iman itu tidak melihat, iman itu mendengar. Meskipun kita tidak tahu secara pasnya berapa kita tidak mengerti. Tapi orang Kristen itu happy. Karena every time we enter the presence of God, He reassures us again and again about our future. Setiap kali kita masuk hadirat Tuhan, Dia meyakinkan kita lagi, memberikan kepada kita damai sejahtera untuk hari esok kita. Kita buka setiap halaman Alkitab, selalu ketemu masa depan. Orang dunia tidak seperti itu. Orang Kristen kadang-kadang terlalu demanding, kita terlalu menuntut. Padahal sebenarnya kita ini cukup happy loh. Orang dunia itu stres loh. Suara orang dunia itu diwakili sama Yohanes. Mereka menangislah aku dengan amat sedihnya. Makanya itu orang dunia. Punya sedikit worry, punya banyak worry. Kalau punya banyak, dia akan keluar banyak untuk memastikan menjaga yang banyak yang dia miliki. Dia punya uang, dia akan jaga penjagaan untuk supaya, dan dia keluar cukup banyak uang untuk menjaga uang. Mereka tidak punya masa depan. Jadi jangan iri sama orang duniawi. Sekaya apapun, sehebat apapun mereka itu stres sekali hidupnya. Gak usah rush supermarket deh. Beli semua. Saya hari ini kemarin saya mau pergi ke supermarket, gak jadi. Penuh gitu antrinya, saya mau ke supermarket cuma beli satu barang, bukan mau borong sanitizer. Gak jadi, gak apa-apa. Hidup saya ini berguna, saya ini punya saudara seiman. Andai kata saya butuh tisu nih, saya gak punya tisu, lagi habis, ya kan contohnya. Saya telepon Anda minta tisu, masa Anda dikasih toh Pak?
Kalau nggak dikasih keterlaluan. Pasti dikasih kan. Pastor Philip minta 1 tisu untuk anaknya. I have a family. Gereja itu bangga, gereja itu bahagia. Tenang aja, supermarket kehabisan barang. Ada barang di rumah saudara, jangan gampangkan maksudnya. Tapi kalau saya sungguhan gak punya tisu lagi, saya telepon masa gak akan dikasih. Anda telepon masa saya gak akan kasih. Saya akan kasih Anda tisu yang bekas saya pakai. Oh haleluya, jangan hidup seperti orang dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lanjut lagi, ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini kepada Yohanes, ada seorang tua-tua di dalam alam surgawi. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Seorang dari tua-tua ini, seorang elder di sorga, melambangkan gereja secara simbolis. Gereja memberikan rasa damai sejahtera di dunia dengan berkata kepada Yohanes yang mewakili umat manusia, please don't cry, jangan nangis. Aku tahu yang bisa tahu masa depanmu. Berkatalah seorang dari tua-tua itu, ada seorang yang bisa buka gulungan itu. Tugas gereja adalah mengarahkan mata dunia ke Kristus. Mengarahkan mata jemaatnya ke firman. Hei, jangan menangis ya. Anda jangan menangis, kalian punya pengharapan. Kira-kira gitu pesan gereja. Gereja tahu sumbernya di mana. Dunia tanpa harapan, gereja penuh dengan hope dan pengharapan. Dan berkata, I know who holds your future. Sang tua-tua berkata, jangan menangis. Singa dari Yehuda dapat membuka gulungan kitab itu. Gulungan kitab di sini sebenarnya adalah gulungan terbuat dari papirus. Gulungan dari papirus panjangnya 9 meter sih. Zaman dulu kan, sekarang kan zamannya paperless. Zaman dulu masih paper dan belum buku yang dijilid begitu, tetapi panjang 9 meter dan mereka akan ada materai-materai yang terbuat dari lilin yang dilelehkan, yaitu wax namanya. Setiap wax itu kalau jadi gulungan kitab cara zaman dulu itu, setiap chapter atau setiap bab itu akan ada wax-nya sendiri. Makanya tidak heran di pasal 5 ini orang-orang mengerti konteksnya sangat spesifik sekali. Kitab dengan 7 materai. Orang-orang Yahudi, orang Yunani, zaman itu mengerti langsung kitab 7 materai itu berarti ada 7 babak. 7 babak yang akan dibuka untuk dunia ini. Karena setiap babak biasanya dimaterai sendiri. Berarti Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu papirusnya di dalam hadirat Allah juga meteran. Kita itu hidup itu sekalipun one life, we have many seasons. Anda perhatikan enggak? Ada tahun-tahun tertentu itu spesial di hidupmu. Ada tahun-tahun spesial. Loh bukan berarti setiap tahun itu biasa, setiap tahun itu istimewa. Setiap hari bahkan. Tapi Anda tidak bisa pungkiri, dari tahun berapa ke tahun berapa, itu pratanda satu musim berlalu di hidupmu. Pernah lihat nggak? Pernah rasa nggak? Hidup itu seperti rutin, sekolah, lalu berubah, season baru. Punya anak, season baru. Pindah kota, season baru. Anda bisa rasakan ketika Anda kembali ke kota tersebut, atau dulu sekolah di mana Anda ke sana nostalgia, Anda cari yang dulu, sudah nggak ada. Meskipun masih ada tempat Anda nongkrong, ngopi di mana, teman-teman Anda sudah tidak di sana. Anda mau kembali ke musim itu udah nggak bisa. Makanya Mazmur 1 berkata, berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Allah ingin berjalan dengan Anda bukan cuma dalam satu kehidupanmu itu. Tuhan ingin menuntun Anda di setiap musim hidupmu. Tahukah sekarang kita satu musim? Dan musim ini akan berlalu. Satu titik kita akan berada di penghujung chapter atau bab tertentu bersama-sama secara korporat. Lalu masuk, contohnya nanti 2030, pasti ada musim baru. Saya rasa 2030 akan pecah wax berikutnya. Wax itu kalau sekali ditempel, dipecah itu kelihatan. Itulah materainya. Jadi orang tahu siapa yang buka. Itu surat kalau sudah di wax, kalau dibuka oleh tukang posnya, ketahuan ada kejahatan. Tuhan belum membuka fase-fase tertentu di hidupmu loh.
Anda masih di season ini, maksimalkan. Saya bersyukur, saya noleh ke belakang, beberapa musim-musim yang ada. I think, menurut saya sih, Tuhan hakim saya suatu hari biar dia yang akan bicara. Menurut saya, semua musim itu saya sudah maksimal. Saya bersyukur saya tidak ada penyesalan. Setiap musim. Dan yang penting mata kita tertuju ke hari ini, sebelum wax berikutnya dipecahkan. Gulungan kitab itu, Tuhan akan buka ketujuh materainya. Siapa yang membuka? Singa dari Yehuda. Maka aku melihat ayat 6, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Habis singa sekarang anak domba. Wow, beda ya. Seperti telah disembelih, malah anak domba yang sempat dianiaya. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kok jomplang sekali ya, dari singa ke anak domba, begini loh. Yesus yang membela hidupmu itu dia singa kepada musuh-musuh. Musuh-musuhnya, orang-orang yang meruntuhkan Anda, dia singa. Tapi kepada Anda dia gentle as a lamb. Yesus yang sama, yang menjaga saya, tidak pernah melukai saya, yang menggendong saya ketika tidak berdaya. Di wajah yang menuju ke saya, yang kelihatan ke saya itu anak domba. Waktu dia menoleh ke belakang, helmnya beda. Anda pernah lihat helm yang mengintimidasi enggak? Saya enggak suka nyetir, di depan saya ada orang naik motor, helmnya terus ada wajahnya itu. Iya kalau cantik jelek kayak gitu. Ngeliatin saya. Saya lihat siapa, saya nyetir, saya salib gitu ya. Pertama kali nih saya lihat helm begituan, saya lihat. Enggak, itu yang di depan situ mbaknya manis tuh. Atau masnya oke, baik hati, tapi helmnya. Tuhan Yesus punya dua muka, bukan berarti dia bermuka dua. Tuhan Yesus punya dua muka. Muka ke kita, anak domba. Muka ke musuh kita. Singa. Mulut yang sama, yang bunuh hyena. Gendong di punuknya anak-anak singa. Di mulutnya. Mulut yang sama, yang bahkan gigit kuda Nil. Mulut krokodil itu dalamnya telur-telur yang berisi putra-putri. Tuhan punya dua muka. Kepada orang yang takut akan dia, I am the good shepherd. Jangan hati-hati lihat helm belakangnya. Kenapa banyak sekali? Kenapa kalau di dalam lembah kekelaman kita tidak usah takut bahaya? Tongkat sisi kita sebelah sana itu gada dengan paku-pakunya. Di sebelah sana kenapa serigala tidak berani mendekat? Helm belakangnya wajah Yesus begini. Mufasa. Mufasa itu yang baik atau enggak ya lain gini ya? Papanya Simba. Mufasa Mantova. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, I'm so consoled and comforted. Saya begitu terhibur punya Yesus. Bukan cuma dia pegang hari esokku. Aku bisa hidup tenang sehari-hari sekalipun masih punya problema yang tidak selesai mungkin. I can rest assured. Saya bisa santai berkata, dialah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sebelah sisi situ, I don't know friend. If you're not his friend, Anda bukan temannya, Anda melawan kehendaknya atas kehidupan orang-orang percaya. I don't know, good luck. Hati-hati lihat helm sebelah belakangnya Tuhan Yesus. Ya, siap-siap dimangsa oleh dia. Dialah singa dari Yehuda. Ketika dia buka materai, nampak anak domba yang dianiaya. Enggak cuma itu, dia tunjukkan yang terbaik untuk kita. Dia bertanduk 7, bermata 7. Dan 7 roh Allah itu bukan berarti ada 7 roh kudus. Tapi kepenuhan. Bertanduk 7 itu bicara tentang hikmatnya. Tanduk itu di kepala. Hikmat itu pengetahuan di lapangan. Know-how-nya. Manualnya. Anda mau tahu harus gimana, gini gitu. Tanya, minta Roh Kudus tuntun. Dia itu paling canggih gitu-gitu. Jangan berkata Tuhan itu Tuhan. Realita-realita. Salah. Orang yang ngomong gitu salah. Nanti lihat ya, corona lupa Tuhannya. Jangan salah. Tuhan itu Tuhan. Tapi waktu ada realita, Tuhan akan menjadi hikmat di lapangan. Dia bertanduknya itu 7. Dia bukan cuma gagah di gereja. Otoritasnya terasa sampai kehidupan sehari-hari. Dia akan ajari kita area hikmat seperti apa, area iman tidak perlu bentrokan. Dia akan ajari kita gimana wise, gimana brave, gimana kita bijaksana, gimana kita berani. That's my Jesus. Matanya 7 lagi.
pengetahuannya sempurna. Yesus yang ciptakan IPS, IPA, semuanya. Yesus yang paling tahu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dekat sama Yesus itu, pasti orang itu berpikiran maju. Karena Tuhan kita bermata tujuh, bertanduk tujuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Katakan satu kecapi, satu cawan. Jadi praise and prayer must always go hand in hand, always go together. Dalam kehidupan orang percaya, gimana kita itu punya hubungan dengan Yesus, kalau kita mau membangun kerohanian kita, pujian dan doa harus selalu bersama. Jangan jadi orang yang cuma berdoa doang. Tuhan, aku minta ini, minta itu, atau aku begini, begitu. Belajarlah memuji. Nggak bisa main musik, nggak apa-apa. Kan hari-hari ini ada teknologi. Nyalain juga bisa. Saya pernah dulu zaman kaset yang masih butut itu, kaset pita. Nyanyi lagi seru-serunya sama Tuhan, berhenti. Harus masuk ke side B. Ya nggak apa-apa, saya berhenti, saya nyalain. Lanjut sama Tuhan, side B. Ya, untungnya sayangnya nggak ada side C, karena biasanya saya melampaui jumlah pitanya waktu menyembah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada kemauan, ada jalan. Belajarlah memuji Tuhan, bukan cuma sembahyang. Tapi jangan cuma memuji Tuhan, muji-muji Tuhan tapi khawatir terus. Sampaikan dalam kata-kata. Belajarlah berdoa, belajarlah minta. Tuhan gak hanya menyediakan di tangan orang-orang kudus di sorga itu lambang kita harus gimana hubungan dengan dia. Semua ada patronnya. Tuhan gak hanya kasih satu kecapi, Tuhan juga kasih satu cawan. Satu mangkok untuk diisi dengan permohonan. Cawan emas lagi, so pasti dikabulkan. Jangan cuma kecapi doang. Tuhan gak berkata kecapi dan kecapi, nanti kecapan. Tuhan juga gak berkata cawan dan cawan. Tuhan berikan kecapi, berikan cawan. Belajarlah dua-dua, the art of praising God, the art of praying to God. Belajarlah kedua-duanya, seni untuk memuji dan seni untuk meminta. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi katanya Pastor Philip, katanya orang, kita gak boleh minta. Gak boleh minta. Kalau gak minta sama Tuhan, mau minta sama tetangga? Anak saya kalau minta sama mama-mama di sekolahannya yang tunggu di situ atau papa temennya, saya tersinggung jadi papanya. Kamu minta sama ayahmu dong. Ya kan? Apalagi kalau Tuhan Bapa di sorga, segala sesuatu yang dibutuhkan kita sudah Tuhan sediakan. Dan ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ada 3 macam pujian yang saya akan jelaskan di sini. Yang satu, pujian by the church. Pujian oleh gereja. Karena di sini kan ke-24 tua-tua melambangkan 12 penatua di perjanjian lama, 12 penatua di perjanjian baru. Melambangkan gereja Tuhan. Jadi ada puji-pujian yang memang tidak bisa, puji-pujian yang terasa beda kalau Anda live streaming di rumah. Ada bedanya kalau Anda saat teduh sendiri. Ada ruang, ada kamar tertentu, ada ruang tertentu dalam hadirat Allah yang memang reservasi hanya untuk pujian korporat ketika kita datang real dengan saudara seiman sama-sama menyembah Tuhan. Saya tahu kehadiran Tuhan bisa di mana-mana. Tapi ada ruang yang namanya 24 tua-tua dengan gerejanya sepanjang zaman bersama-sama menyembah. There is no place like that. Saat teduh pun tidak bisa menggantikan itu. Makanya kita ke gereja hari Minggu kan. Bukan karena hukum Taurat. Tapi ada sesuatu yang missing kalau kita cuma saat teduh. Jangan berkata soal saat teduh deh. Saya saat teduh itu banyak, saya tidak membual. Kalau mau bicara tentang puas dengan Tuhan sendirian, saya bisa puas. Kenapa saya sendiri juga
Kenapa saya sendiri juga goes to church? Karena ada satu ruang dalam hadirat Tuhan, tidak bisa digantikan dengan sendirian. Itu namanya praise by the church. Waktu kita sama-sama come together. Come together. Ya? Itu satu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Yang berikutnya, praise by angels. Pujian bersama dengan malaikat. Maka aku melihat ayat 11 dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Malaikat itu ada berapa banyak jumlahnya? Enggak tahu, tapi di ayat 11 dikatakan jumlah mereka berlaksa-laksa. Satu laksa itu kira-kira isinya udang, mie itu laksa Singapura, itu makanan. Nah, satu laksa itu isinya 10.000 sesuatu. Beribu laksa itu, 1.000 laksa itu 10.000, itu 10 juta. Berlaksa-laksa, saya tahu ada banyak malaikat. Jangan ketakutan. Ada banyak malaikat. Di ibadah salah satu nanti saya jelaskan, ada malaikat yang namanya malaikat penahan. Angels who hold your temptations not to grow greater than your strength. Pencobaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu, itu ada malaikat yang seperti itu. Tapi saya jelaskan di sini, ternyata malaikat itu banyak ya. Tepatnya berapa jumlahnya saya nggak tahu. Beribu-ribu laksa. Mungkinkah ada lebih banyak malaikat daripada jumlah manusia di bumi? I don't know. Saya tidak berani mendahului firman, tapi saya hanya penasaran aja. Mungkinkah setiap orang dikasih 2 malaikat? I don't know. Berapa banyak isi malaikat? Tidak tahu. Alam roh itu besar. Cukup besar untuk menampung ciptaan-ciptaan Tuhan yang mulia. Bapak ibu saudara, tahukah ada malaikat sedang bekerja di kehidupanmu? Dan mereka pun memuji Tuhan. Jangan heran ya kadang-kadang Anda bangun tidur, lalu ada pujian tiba-tiba seperti terngiang-ngiang di telingamu. Jangan-jangan malaikat nyanyi di sebelahmu. Sungguhan. Nggak usah diajak bicara ya, sama malaikat jangan, Kat, kau di mana Kat? Nanti malaikat jatuh yang muncul. Tuhan tidak pernah kasih perintah kita bicara sama malaikat. Apalagi menyembah mereka. Berdoa sama malaikat, jangan berdoa ke malaikat. Gabriel, Mikael, malaikat yang diwahyukan namanya dan yang tidak diwahyukan, don't. Nanti ketemunya malaikat jatuh. Sedikit kasih simple ini aja ya, kalau Anda di sini ada seorang seniman yang suka gambar malaikat segalanya itu, ini bukan prejudis diskriminasi, tetapi semua ciptaan itu equal in glory, sama dalam kemuliaan. Namun demikian, semua malaikat yang diwahyukan di Alkitab, sedikit FYI for your information, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi kalau Anda gambar malaikat, jangan gambar yang perempuan ya. Dan kalau ada malaikat datang ke kamar Anda, rambutnya panjang, cewek, tengking. Apalagi kalau rambutnya ke depan, mukanya gini, halo. Terlalu banyak nonton horror movie. Kalau malaikat cowok pun, tergantung dia ngomong apa. Kalau dia beritahu sesuatu, oh saya pernah ngalami banyak, saya dan keluarga saya, cuman saya nggak punya waktu untuk menjelaskan aja. Salah satu yang menyelamatkan saya dari tabrakan cukup serius dilindas sama truk adalah malaikat. Saya tertidur waktu nyetir karena tercapean, itu bahaya sekali, jangka panjang. Itu setir saya, ada yang tampil dan satu tangan lagi tampil sini saya. Setir saya itu saya tahu angelic ministry. So it can happen. Kalau enggak gitu saya hari ini enggak khotbah, hari ini saya sudah gepeng di depan Anda. Bapak ibu saudara, there are angels all around. Dan mereka punya misi satu, menjagamu sampai kepada tujuan-tujuan ilahi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang mengutus malaikat-malaikat. Dan these angels do praise God. Dan mereka memuji Tuhan. Yang terakhir, 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Yang ketiga, praise by nature. Pujian oleh alam. Ku kagumi ciptaanmu Tuhan,
kita juga bisa memuji karena alam. Alam semesta yang luas ini, dengan kuasa Kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki, Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Banyak pujian yang digubah bahkan diinspirasi oleh alam. Ya Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Yang bisa nyanyi bersama dengan saya, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Ada satu lagi favorit saya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Jangan lupa bagian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Jangan lupa. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Mari kita memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.